Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Mungkin tidak, Bu. Semuanya masuk. Alhamdulillah nihil ya berarti. Iya. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga pelajaran yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini kalian bisa terima dengan baik dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak-anakku semua, apakah di sini ada yang punya hobi menari? Saya, Bu, saya. Ya, Mbak Vira sudah mempelajari tarian apa saja? Hanya tari emprak, Bu, tapi saya yang lainnya masih penasaran. Oh iya. Mbak Vira belajar di sanggar atau di mana? Di sanggar, Bu, seperti biasa. Ya, kita harus melestarikan tarian-tarian yang ada di Indonesia ya, anak-anakku. Iya. Jadi di sini Ibu akan membahas tentang 3 elemen pendukung dalam gerak tari. Jadi dalam sebuah tarian itu ada 3 elemen pendukungnya, yaitu yang pertama ada elemen waktu, ada elemen ruang, dan ada elemen tenaga. Apakah anak-anak di sini sudah tahu tentang ketiga elemen ini? Belum, Bu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan ketiga elemen ini. Yang pertama ada elemen tenaga. Elemen tenaga ini adalah merupakan kekuatan yang dikeluarkan oleh seorang penari ketika penari itu membawakan sebuah tariannya. Dan tenaga, ada tenaga kuat dan ada tenaga lemah. Yang kedua ada elemen ruang. Ruang sendiri juga dibagi menjadi 2, yaitu ruang gerak yang ditimbulkan oleh penari dan ruang yang digunakan penari itu dalam pentas atau biasa kita sebut dengan panggung. Dan yang ketiga ada elemen waktu. Apa sih Bu elemen waktu itu? Elemen waktu itu dibagi menjadi 2, yaitu waktu cepat dan waktu lambat. Jadi pada pelajaran pagi ini Ibu akan menjelaskan kepada kalian bagaimana sih ketiga elemen itu dalam penggunaannya dalam sebuah tarian. Di sini Ibu mempunyai video 2 tarian. Adakah yang tahu tari remo itu berasal dari mana? Enggak, Bu. Jadi tari remo itu berasal dari Jawa Timur. Nanti Ibu akan mencontohkan kepada kalian bagaimana sih Bu penggunaan 3 elemen itu. Dan yang kedua Ibu mempunyai tari gambyong. Adakah yang tahu tari gambyong ini dari mana anak-anak? Jawa Timur? Bukan. Jadi tari gambyong itu berasal dari Jawa Tengah. Baik, di sini Ibu akan menampilkan contoh video tarian 2 tarian tersebut ya. Jadi anak-anak, ini merupakan contoh video tari remo. Tari ini berasal dari Jawa Timur. Mari kita lihat bagaimana sih tari remo itu. Gerak tari ini merupakan gerak ciri khas dari tari remo. Yang disebut ruang itu yang bagaimana Bu? Jadi ruang itu ada 2, ruang yang digunakan penari ini untuk menari atau panggung, dan yang ada ruang gerak penari. Di sini bisa kita lihat ya anak-anakku, ruang dalam tari remo itu luas, yaitu untuk bentuk kaki dia tanjak atau kakinya membuka lebar dan tangan diangkat ke atas membentuk seperti ini.
dilakukan dengan sangat cepat. Karakter dari tari remo sendiri merupakan karakter gagah, dan biasanya tari remo ini dibawakan oleh laki-laki, namun juga boleh dibawakan oleh perempuan. Tari remo ini dibawakan dengan ekspresi yang sangat tegas dan gagah. Tenaga yang dikeluarkan pada tari remo ini juga lebih besar. Karena mengapa? Gerakan tari remo ini dibawakan dengan sangat cepat, jadi memerlukan tenaga yang sangat kuat. Kira-kira anak-anak tertarik apa tidak untuk belajar tari remo ini? Sangat tertarik, Bu. Baik. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh video penampilan tari yang kedua, yaitu ada tari gambyong. Tadi dari mana ya asalnya tari gambyong itu? Jawa Tengah. Ya, mari kita lihat contoh dari tari gambyong. Ini merupakan contoh dari tari gambyong. Tari gambyong ini berasal dari Jawa Tengah ya anak-anakku. Dan tari gambyong ini biasanya dibawakan oleh perempuan. Bagaimana penerapan ketiga elemen itu dalam tari gambyong, Bu? Jadi begini, untuk elemen tenaga yang digunakan dalam tari gambyong itu jelas berbeda dengan yang digunakan pada tari remo. Tadi pada tari remo dijelaskan bahwa tenaganya kan lebih kuat ya, Bu. Sedangkan pada tari gambyong ini tenaga yang dikeluarkan oleh penari tidak sekuat pada tari remo, yaitu tenaga lemah. Karena bisa kita lihat gerakannya lemah dimulai. Ya, Mbak Fira, pintar sekali. Terima kasih. Dan selanjutnya ada elemen ruang. Elemen ruang itu kan ada dua ya tadi. Yang pertama ada elemen ruang yang digunakan penari panggungnya ini. Dan yang kedua ruang gerak yang ditimbulkan oleh penari ini. Ruang geraknya pada tari gambyong ini lebih sempit daripada pada tari remo tersebut. Jika kalau pada tari remo gerakan kakinya kan lebih dibuka lebar. Ini pada tari gambyong gerakan kakinya dipersempit. Dan untuk mengangkat tangan pada tari remo itu membuka lebar, sedangkan pada tari gambyong hanya segini. Dan untuk elemen waktu, jika pada tari remo waktunya cepat, namun pada tari gambyong ini waktunya berjalan dengan lambat. Karena gambyong ini dibawakan oleh seorang penari perempuan yang harus mempunyai sifat yang lembut dan lemah gemulai.
lebih suka tari gambyong ini apa tari remonya? Gambyong, Bu. Nanti kita belajar bareng ya. Siap. Baik. Jadi itulah perbedaan dari penggunaan ketiga elemen gerak pendukung dalam gerak tari. Anak-anakku sudah paham apa belum? Belum, Bu. Oke, gua akan memberikan sedikit contoh ya. Sedikit contoh langsung gerakan. Sepertinya kalau dalam video kayak kurang gimana gitu ya. Baik, untuk perbedaan elemen waktu dalam tari remo dan tari gambyong sudah jelas perbedaannya. Mengapa demikian? Karena pada tari remo waktu yang digunakan lebih cepat, gerakannya juga tegas. Jadi ritmenya seperti ini. Jika dalam tari gambyong waktu yang digunakan jelas lebih lambat. Karena pada tarian itu kan membawakan seperti wanita yang sedang lemah lembut. Jadi tarian yang waktu yang digunakan itu lebih lambat. Dan untuk tenaga yang dikeluarkan oleh penari jelas berbeda juga. Tari gambyong membutuhkan tenaga yang lemah, dalam artian tenaga yang digunakan untuk menarikan tari gambyong ini tidak perlu yang tegas gagah seperti tari remo. Karena kan tari remo itu gerakannya cepat ya. Jadi kita itu harus mengeluarkan tenaga juga yang ekstra untuk menarikan tarian itu. Ya. Sedangkan ruang, di sini ruang ini masih kurang paham apa paham? Yang ruang. Kurang paham, Bu. Ya, begini. Jadi ruang itu ada dua, seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi. Ruang itu yang pertama ada ruang yang digunakan penari untuk menari atau kita biasa disebut panggung. Dan yang kedua ada ruang tubuh gerak penari. Contohnya pada tari remo tadi kan ada gerakan seperti ini. Ya. Gerakan pada tari remo ini kakinya kan membuka lebar dan tangannya diangkat seperti ini. Ini jelas merupakan ruang gerak penari lebar. Sedangkan pada tari gambyong itu hanya seperti ini. Kaki penari tertutup rapat dan tangannya tidak diangkat terlalu tinggi karena tidak boleh, hanya seperti ini. Dari sini paham anak-anakku? Paham, Bu. Baik, semoga pelajaran yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Ya, Bu. Jangan lupa untuk tetap belajar dan melestarikan kebudayaan di Indonesia ini, terutama tarian-tarian tradisionalnya. Jangan sampai kita melupakan kekayaan Indonesia ini. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Ya, Bu. Tetap semangat ya anak-anakku. Siap. Sekiranya dapat itu dulu yang Ibu bisa sampaikan. Selanjutnya Ibu sampaikan di pertemuan yang akan datang ya. Ya. Terima kasih. Marilah kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran ini. Berdoa dimulai. Doa dapat diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam anak-anak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu.